Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Febriansa, nomor absen 3. Saya di sini sebagai moderator. Dan ini teman saya Anam Pagarika, nomor absen 4 sebagai anggota pemateri 1. Saya Triandayani, nomor absen 33 sebagai ketua dan pemateri 2. Saya Anandri Adita, absen 6 sebagai anggota pemateri 3. Saya Rizky Arjunia Putra, absen 30 sebagai anggota pemateri 4. Saya Surya Yoga Nurbansa, absen 31 sebagai anggota pemateri 5. Saya Muhammad Fakirul Mudin, nomor absen 26 sebagai sekretaris. Saya Adi Jaya Prantoro, nomor absen 1 sebagai operator. dan teman saya Eka Raya Audian, nomor absen 18 sebagai kameramen 1. Dan berikutnya Alif Abdurrahman, nomor absen 5 sebagai kameramen 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek ekoprint dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh anggota 1 dan pemateri 1. Menurut Sherland Gore, ekoprint adalah sebuah teknik mencetak yang berkaitan dengan bahan-bahan alami, misalnya tumbuhan, daunan, dan bunga-bunga. Di telinga masyarakat Indonesia, istilah ekoprint adalah istilah yang asing. Kelebihan menggunakan teknik ekoprint. Yang pertama, sangat aman dan ramah lingkungan. Kedua, hasilnya selalu unik atau lain daripada yang lain. Yang ketiga, bisa dibuat sendiri di rumah. Yang keempat, cara pembuatan yang mudah. Yang kelima, populer di kalangan vegan dan mereka yang peduli lingkungan, sehingga memiliki pasar tersendiri. Dan yang terakhir, cocok dijual di daerah pariwisata seperti Toba, Bali, hingga Lombok. Kekurangan menggunakan teknik ekoprint. Yang pertama, hasilnya kemungkinan besar tidak seragam. Yang kedua, belum terstandar. Ketiga, meski pasarnya ada, namun tidak banyak. Yang keempat, daftar daun dan bunga untuk ekoprint belum dimengerti. Terakhir, hasilnya kadang tidak bisa diprediksi sama sekali. Alat dan bahan: 1. Kain lima. 2. Daun-daunan. 3. Cuka. 4. Palu. Dan 5. Tawas. Cara membuat ekoprint. 1. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat ekoprint. 2. Rendam kain dengan air tawas agar pori-pori kain membuka. 3. Bentangkan plastik sebagai alas. 4. Kemudian bentang-bentang kain di atas plastik. 5. Susun di atas kain. 6. Lipat kain menjadi 2. Usahakan menutupi tanaman. 7. Selanjutnya bentangkan plastik di atas kain yang sudah terlipat. 8. Pukul menggunakan palu hingga warna daun menempel di kain. 9. Buka kain yang dilipat secara perlahan. 10. Setelah itu, bersihkan sisa-sisa daun yang masih menempel. 11. Tunggu hingga kain kering. 12. Setelah itu, setrika kain agar hasil lebih bagus. 13. Dan kain ekoprint sudah jadi. Berbagai macam kreasi ekoprint yang banyak diminati. 1. Tas atau dompet. 2. Pakaian. 3. jilbab. Dan ini hasil proyek ekoprint dari kelompok kami. Dan sesi berikutnya untuk penguji, silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak masukannya, masing-masing orang itu mempunyai potensi sendiri-sendiri ya. Ada kita ngomong, ada yang kita IT, ada yang kita kameramen. Mohon itu 3 hari ya. Mohon menurut Pak itu 3 hari.
Itu jadi gini, tidak semuanya pintar fisika, tidak semuanya pintar matematika, tidak semuanya pintar, masih ada peluang yang lain. PKW itu ya kan gitu. Terus ini saya tanya teknis dulu, adakah kendala dalam mengerjakan ujian ekonomi? Boleh, ada kendala nggak? Terus yang kedua, kendala itu termasuk kendala kekompakan atau tidak? Itu kalau ada kendala, gimana cara mengatasinya? Itu nomor 1, sub A dan B ya. Yang nomor 2, hitung-hitungan kayak break even point, karena ini anak IPS. Kalau anak IPA mungkin tidak saya tanyakan sih memang, tapi karena anak IPS mungkin di dua anak sudah dari buku besar dan sebagainya, tapi harus dipandangkan hanya slide saja. Kalau kalian berusaha itu misalnya menghitung secara laba rugi break even point, itu bisa nggak ekoprint ini dihitung secara itu ya? Dalam Pak kami jual sekian, Pak modalnya sekian, itu silakan implementasikan. Kalau nggak bisa, ada kegagalan nggak masalah, itu standar proses ya. Berikutnya yang terakhir pertanyaan saya, Pak O sebagai guru tidak berharap ilmunya Pak O cukup sampai di sini. Jadi artinya ada setelah proyek, seperti tugas, cukup. Jadi saya tidak berharap itu, karena kalian kan mungkin jenjangnya saya kerja, kuliah, orientasinya kalau berharap naik presentasi oleh ini standar itu. Ya adalah impian kalian dari ilmu PKBU itu, misalnya kayak transfer foto, kayak presentasi, kayak ekoprint, itu kalian mau bawa kemana? Saya berharap ada impian dari Pak. Itu mau dibawa kemana? Itu pertanyaan saya. Mohon dijawab dengan baik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diskusi, dijawab, tulis bisa ya kalian. Sudah paham ya? Tanyanya ya. Ya nanti presentasi ya. Hanya simpan di sini aja. Diskusi ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kendala yang kami hadapi dalam proses pembuatan proyek ekoprint yaitu jika salah memilih daun maka hasilnya akan jelek, dan jika daun yang diambil sudah layu maka warna yang dihasilkan tidak maksimal. Kedua, terkendala waktu karena sulit membagi waktu untuk membuat tugas lainnya. Yang ketiga, jarak rumah yang jauh antara anggota kelompok. Yang keempat, perwarnaan banyak unsur dan jejak warna pudar. Dalam kelompok kami tidak ada kendala dalam kekompakan karena kami mempunyai kesadaran diri meluangkan waktu untuk membuat proyek ekoprint. Karena jika tidak, maka proyek ekoprint tidak akan berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bisa tidak ekoprint dihitung menggunakan BEP atau yang lainnya? Ya tentu saja bisa, karena dari alat dan bahan yang dibeli membutuhkan dana yang lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga proyek ini kami membutuhkan biaya variabel dan biaya tetap yang bisa dihitung menggunakan BEP. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu saya akan membawa pengalaman yang sudah saya dapat ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya di perkuliahan bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa dengan mengajukan proses proyek ekoprint dan mengenalkan kepada masyarakat luas, karena produk ini ramah lingkungan dan mudah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.